Jadi tadi ada kata-kata gayung bersambut, karena memang kita kalau mau tulus, ikhlas dan benar ya kan, tidak ada yang perlu dilakukan hal-hal yang semata-mata bukan keinginan dan kehendak rakyat, ya kan? Pasti. Nah, kami di Berbagi Makna 7 ini punya trilogi bahwa hidup bersama agama itu, Mas Teguh, terarah. Hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Nah, ini trilogi ini dipegang oleh pemimpin supaya nanti menjabarkan, membreakdown ke buminya bahwa inilah sebetulnya yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, Pak Lutfi, di tempat YouTube kami juga ada judul yang berjudul Sungai, Cok. Kenapa sungai perlu kita angkat? Karena itu adalah potret dari kepribadian bangsa. Coba di Swiss, di Jerman, itu sungai itu luar biasa. Air sungai yang dari rumah keluar ke sungai itu ya udah difilter secara baik dan benar. Nah, di sini di Cirebon ada tokoh sungai, itu orang Cimanuk, Pak Yaya, ya kan, ini ngerti banget soal sungai. Di zaman saya kecil, Pak Lutfi, nyemplung pakai kedebogan pisang tuh, no, ya kan, ogel sampai ke Bondet, ya kan, lewat Tegalwangi, terus Asinan, Jambe, wah, terus sampai ke Bondet, pakai 2 kedebok pisang. Karena sungainya enak, bening, alirannya juga kencang. Sekarang apa yang terjadi? Dari ujung timur Kabupaten Cirebon, Cok, saya pernah jalan itu menginventarisir. Tak ada Pak Yaya satupun sungai yang beres. Yang ada menjadi comberan besar yang penuh dengan sampah, dan sungainya semakin sempit. Nah, itulah salah satu potret dari kepribadian warga yang ada di sekitar itu, di Cirebon khususnya. Sama Mbak Arum, kalau kita mau tahu keluarga ini jorok atau bersih, cek kamar mandinya. Benar nggak Pak Teguh? Kalau kamar mandinya jorok, berarti penghuninya jorok. Ada lagi, Cok, kalau mau ngecek ibu-ibu ini pelit atau royal, itu cek atau cicipi masakannya. Kalau masakannya enak, orangnya royal. Kalau masakannya nggak enak, orangnya pasti pelit. Karena apa? Karakter pelit ke bawah sampai ke dapur. Bawang mestinya 5, 2. Kemiri mestinya 7, 3. Nggak bakalan enak. Nah, ini sebagai ilustrasi intermezzo bahwa potret dari masyarakat, salah satunya itu bisa ditunjukkan melalui keberadaan sungai. Yang kedua, banyak negara-negara dalam skala internasional, Pak Yaya, terangkat citranya itu karena seni. Nah, seni budaya di kita itu, Cok, punah. Coba, tarling, punah. Ya kan, sekarang adanya tarling apaan itu? Dangdut yang dikombinasikan, ya kan? Genjering dodog, sintren, lais, ya kan? Itu punah. Padahal ada, saya pernah menginventarisir sama si Kampleng, ratusan itu, Pak. Dan jangan lupa, kesenian itu, Pak Lutfi, harus dipasang satu slogan. Apa slogannya? Lestari kembang manfaat. Dilestarikan sekaligus dikembangkan supaya melahirkan manfaat. Saya ngomong sama Sultan dulu, keraton juga dilestarikan, terus dikembangkan. Jangan cuma ngelus-ngelus, jimat aja terus tiap mulut diadusi, iya kan? Lestari kembang manfaat. Kabupaten Cirebon ada rotan, ada kesenian gerabah yang di Jamblang, iya kan, Sutawinangun toh, Siti Winangun. Terus kemudian daerah utara itu, iya kan, wah luar biasa. Anda tahu nggak di Bondet itu, no, ibu-ibunya kalau udah selesai habis maghrib itu paes, dandan, kentung, plakantang-plakentung, itu seni, iya kan. Genjering dog-dog yang sampai muara, itu seni, ya kan, oleh pemimpin Cirebon, ya kan, Masya Allah diabaikan. Padahal tahu nggak, Hungaria itu, Austria, ya toh, Austria juga itu dengan Mossadnya kan, itu gedungnya saya pernah masuk ke sana, Cot, itu masuk aja tuh serem, ya toh, gedung operanya itu. Dan ini apa, negara ini, Austria ini terkenal karena seninya. Estonia, negaranya Siprus, 800.000 penduduknya, tapi wisatanya 8 juta per tahun, Rum. Iya kan. Nah, coba Cirebon itu tolong Pak Lutfi nanti kalau Gusti Allah maringi ya,
Kabupaten Cirebon dipetakan barat, utara, timur, selatannya. Karena apa? Anda sebagai calon pemimpin atau nanti calon pemimpin itu harus rajin berkelana. Kelananya bukan hanya fisik. Secara nuraniah mendi ngelanai Pak Lutfi. Ke utara, ke timur, ke selatan, dan ke barat. Apa itu artinya utara? Urip itu cuma sementara. Paham? Timur, hati-hati kalau udah berumur, cok. Selatan, sering-seringlah bersolawatan. Teguh. Barat, banyak-banyaklah bekal untuk akhirat. Boleh tepuk tangan untuk yang ini. Iya kan? Jadi saya ulangi ya. Kita dalam hidup itu harus selalu berkelana. Kemana kelananya, Rum? Ke utara. Apa maknanya utara? Urip itu cuma sementara. Ke timur apa maknanya? Hati-hati kalau udah berumur. Nah, ke selatan, sering-seringlah bersolawatan. Ke barat, banyak-banyaklah bekal buat akhirat. Dah, sampai segitu aja. Karena apa tadi yang dipaparkan oleh calon wali kota dan yang mewakili calon bupati, ya, dan yang mewakili calon wakil bupati itu udah cukup bagus, dan gayung bersambutnya juga cukup seirama. Selanjutnya saya buka kesempatan untuk bertanya ataupun memberikan saran dan masukan kepada calon bupati kita. Kami persilahkan. Ya. Ini juga warga ini kan, warga kabupaten. Saya perkenalkan diri, nama saya Sumarno, tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, jadi warga kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya to the point saja, bertanya ke calon pemimpin Kabupaten Cirebon, Pak Haji Muhammad Lutfi. Tadi disebut prioritas pengembangan Kabupaten Cirebon. Yang saya ingin tanyakan, visi prioritasnya apa Kabupaten Cirebon? Visi aja. Karena saya teringat 2-3 hari kemarin pidato Wapres kita Gibran di hadapan rakor kepala daerah se-Indonesia menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati tidak boleh ada visi lain, tidak boleh punya visi lain selain visi Prabowo. Ya itulah, saya kira sekian saja. Terima kasih sebelumnya. Silakan langsung dijawab aja Pak Lutfi. Nanti satu-satu yang lain boleh tanya. Terima kasih Pak Sumarno dari Kepompongan. Pertanyaannya berat. Saya sepakat tidak ada visi di luar visi Pak Prabowo. Tapi visi Pak Prabowo ini sudah mewakili kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Apa itu? Masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, sebelum kita jauh ke soal visi, hari ini ada beberapa hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aksi terkait dengan visi jangka panjang. Apa itu? PR-PR yang belum selesai. Kalau seandainya kita mau berpergian jauh, maka kan semua harus kita prepare. Mobilnya, kalau naik mobil kita prepare, bensinnya kita prepare, kesiapan mesin dan lain sebagainya. Nah, apa masalah-masalah yang menjadi PR Kabupaten Cirebon harus segera tuntas? Yang pertama soal infrastruktur. Kita beresin dulu nih pelayanan dasar yang merupakan fasilitas untuk masyarakat bisa berkehidupan normal dan baik gitu ya. Jadi kita ingin pastikan 2-3 tahun ke depan semua jalan di Kabupaten Cirebon mulus. Langkah konkretnya apa? Afirmasi anggaran untuk meningkatkan dan untuk memperbaiki infrastruktur dasar berupa jalan raya dan drainase kita prioritaskan. Yang kedua yang harus selesai itu pelayanan dasar terkait kesehatan dan pendidikan. Nah, terkait kesehatan BPJS kita selesaikan. Gimana caranya semua masyarakat Kabupaten Cirebon bisa terlayani baik, ya, kemudian kualitas pendidikan kita perbaiki gitu kan. Nah,
Yang selanjutnya ingin kita pastikan adalah soal peningkatan kapasitas birokrasi. Kami punya 13.000 ASN plus kurang lebih sekitar 5.000 P3K yang hari ini belum terlalu besar kapasitasnya terkait dengan tantangan zaman. Kenapa? Karena belum ada leadership yang bisa mengkapitalisasi kompetensi mereka gitu kan. Jadi harapan kita birokrasi yang kita miliki benar-benar bisa jadi faktor kunci untuk memastikan pencapaian visi tadi. Nah, dari hal-hal yang sudah kita selesaikan ini baru kita bicara soal visi. Nah, pertanyaan berikutnya kan, kalau visi bahasa tadi tidak boleh terlalu maksudnya tidak boleh ada lah ya. Saya bukan mengakali, bahasanya ini bukan mengakali. Saya hanya mengambil nilai dari visinya itu aja. Yang pertama begini, kita pengen bahagia. Kalau kami tagline-nya Cirebon Bahagia. Diferensiasi kami dengan paslon lain, kami bukan opsi. Kami adalah solusi. Jadi tagline kami solusi Cirebon Bahagia. Solusi untuk memastikan semua masalah-masalah terurai. Solusi untuk memberikan visi terbaik untuk memastikan masalah Cirebon Bahagia. Nah, nilai yang kita ambil dari visi itu adalah yang pertama begini. Kunci yang paling vital adalah meningkatkan produktivitas kabupaten. Kita belum mengidentifikasi lebih detail produk-produk unggulan kabupaten apa saja, sektor-sektor unggulan kabupaten apa saja, karena itu harus kita teliti lebih dalam lagi gitu. Tapi nilai besar yang ingin kita kunci adalah kita ingin memastikan produktivitas kabupaten. Indikator yang paling umum yang sering digunakan adalah PDRB. PDRB itu produktivitas seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang 2,3 juta orang selama 1 tahun dihitung. Yang dosen berapa nilainya, yang petani berapa panennya, yang penjual jasa berapa nilai penjualan jasanya, yang buat pabrik berapa nilai produksi pabriknya. Setahun kita hitung, Kabupaten Cirebon produktivitasnya 59 triliun nilainya. Bandingkan dengan Kerawang, penduduknya lebih sedikit, Kerawang hanya 1,8 juta, tapi produktivitasnya sampai 165 triliun per tahun. Yeah. Per tahun. Bandingkan dengan Bekasi 235 triliun. Berarti produktivitas Kabupaten Cirebon rendah dong gitu. Oh, pantesan banyak yang nganggur, pantesan banyak yang miskin karena produktivitasnya rendah. Hari ini produktivitas yang 59 triliun ditopang dari sektor pertanian 15%, dari sektor industri olahan 15%. Sekarang udah naik jadi 16-17%. Kalau dari sektor pariwisata kecil sekali, nggak lebih dari 3%. Dari sektor-sektor yang lain juga tidak terlalu mendukung. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kalau kita kunci, kita ingin 5 tahun ke depan produktivitas Kabupaten Cirebon menuju 150 triliun. Saya sampaikan ini kepada para stakeholder. Woi, Pak Ketua Dewan sedang mimpi di siang bolong. Bahasanya begitu. Loh, namanya visi. Masa kita akan tetap jadi daerah tertinggal di Jawa Barat? Kalau kita ingin produktivitasnya di atas Bekasi, wajar-wajar aja. Kita punya 5 pintu tol, kita punya laut, kita punya banyak sumber daya manusia yang hebat. Masa produktivitas kita kalah sama Bogor, kalah sama teman-teman yang ada di cekungan Bandung? Ini problemnya sekarang kita tertinggal di antara 27 kabupaten kota. Kalau kita bicara, kita mau dong jadi 5 elit kabupaten di Jawa Barat gitu. Caranya gimana? Produktivitasnya harus digenjot. Kalau yang lain udah bisa di atas 100 triliun, kita masih bangga naik dari 59 triliun menjadi 63 triliun. Hello. Kita butuh peningkatan akselerasi yang eksponensial. Caranya gimana? Ya kita bangun Kabupaten Cirebonnya, visinya kita siapkan. Nah, visi ini kan sebenarnya memastikan sektor-sektor unggulan bisa kita genjot gitu. Nah, nilai besarnya produktivitas. Kita ingin pastikan produktivitas Kabupaten Cirebon meningkat. Nah, turunannya banyak, Pak. Yang pertama, birokrasi, produktivitasnya harus kita genjot dulu. Karena ini bagian dari alat negara yang paling dekat untuk bisa memastikan mengenerate semua sektor. Nah, yang kedua,
saya melihat sektor kelautan perikanan ini prioritas. Kenapa prioritas? Selama ini Kabupaten Cirebon memandang laut ini seperti membelakangi laut gitu. Kita harus memandang laut sebagai potensi. Banyak nilai ekonomi yang bisa kita genjot untuk memastikan peningkatan produktivitas di sektor kelautan perikanan. Yang kedua, sektor pertanian. Sektor pertanian ini kan hampir menjadi salah satu sektor unggulan yang tidak bisa kita kesampingkan. Kalau di Thailand setahun itu bisa 5 kali tanam itu. Kenapa? Teknologi sudah bisa masuk ke dalam sektor pertanian secara masif. Negara menjadi alat untuk memastikan teknologi bisa dikaitkan dengan produktivitas petani gitu. Lah sekarang Kabupaten Cirebon, hanya Cirebon Barat saja yang bisa bertani lebih dari 2 kali gitu. Kuningan rata-rata 2-3 kali gitu. Cirebon Timur hanya 1 kali. Problemnya apa? Kenapa kok petani ini susah sekali diakseskan ke teknologi? Jangankan ke teknologi, ke soal pendanaan dan pemasaran aja susah. Di mana negara bisa hadir gitu? Kalau negara nggak mau hadir, kalau pemerintah daerah nggak mau mikirin produktivitas ini, mencari solusi yang kira-kira swasta bisa didorong, ya kita repot gitu kan. Oleh karena itu, sekarang udah 5.0, teknologi harus kita bisa sandingkan dengan semua sektor ini supaya produktivitasnya meningkat. Di luar pertanian, sektor industri. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, kita udah gagal di Plumbon, kita udah gagal di Kanci. Kenapa gagal di Plumbon dan di Kanci? Kita maunya Plumbon itu jadi kawasan zona industri yang terintegrasi. Tapi karena pemerintah tidak mau mikir soal zona industri secara komprehensif, tidak mau mengkonsolidasikan semua kebutuhannya, akhirnya seperti rumah tumbuh. Semua pabrik lomba-lomba buka pabrik di pintu tol. Kenapa? Karena aksesibilitasnya nggak dibuka. Kontainer susah manuver. Akhirnya industri, sawah, perumahan, industri, sawah, perumahan. Nah ini nggak berkembang secara maksimal. Kita lihat di Kanci sama. Semuanya balapan borong tanah di sekitar pintu tol Kanci. Kita suruh beli tanah di Losari. Wah Pak Ketua, kejauhan 28 kilo dari pintu tol. Kita sekarang buka di pintu tol Ciledug. Taekwang, Chinli, Chenglu, Long Ridge, semuanya balapan buka pabrik di dekat pintu tol. Kenapa? Karena pemerintah daerah tidak siap dengan perencanaan zona industrinya. Nah, kalau pemerintah daerah nggak paham masalahnya, nggak mau mikirin solusinya, ya repot. Nah, kami ini paslon nomor 4 ya, tadi diferensiasi positioning kami jelas, kami solusi gitu. Kami ingin berjuang bersama seluruh masyarakat memastikan tadi produktivitas sektor industri membesar. Kalau misalnya Kerawang bisa bikin TV, bisa bikin barang elektronik, bisa bikin mobil, bisa bikin banyak hal, wajar produktivitas meningkat. Lah kita masih mengandalkan 1-2 subsektor industri saja, kita nggak akan berkembang. Nah, industri harus kita dorong. Yang ketiga yang penting menurut saya, pariwisata. Tadi menurut Ayahanda, negara Siprus ya penduduknya 800.000, tapi kunjungannya 8 juta setahun. Lah kita kebalikannya, penduduknya 2,3 juta, kunjungannya kurang lebih 400 sampai 500.000 orang per tahun. Itu pun mohon maaf, itu pun paling banyak kunjungan ke Gunung Jati. Wisata religi. Kita menahan wisatawan lebih dari 3 jam, waduh susahnya minta ampun. Kalau dia hanya 3 jam datang, ngopi, ngerokok, ziarah, pulang, spendingnya hanya kopi dan rokok saja. Tapi kalau kita bisa menahan lebih dari 1 hari, mereka butuh penginapan, mereka butuh kuliner, mereka butuh belanja oleh-oleh dan lain sebagainya. Banyak uang berputar di sektor pariwisata. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kita genjot pariwisata Cirebon sampai kunjungannya menuju 5 juta wisatawan per tahun. Kulinernya harus dibangun, aksesibilitasnya harus dibangun. Sekarang kalau mau 5 juta berarti kan orang dari seluruh dunia harus gampang sampai ke Cirebon. Benar sudah ada bandara, tapi dari Kertajati menuju ke Trusmi, dari Kertajati menuju Gunung Jati kan belum ada akses kendaraan transportasi yang mudah. Saya mengusulkan kepada teman-teman stakeholder, yuk kita dorong bangun KRL dari Kertajati sampai Tegal. Saya sampaikan ke Bupati kanan kiri, waduh Pak Ketua mimpinya kejauhan. Buset dah, mimpinya kejauhan. Ini visi. Kalau kita 5 tahun masih
penumpangnya sedikit nggak masalah, kita nggak usah KRL dulu, nggak usah kita KRD saja lah. Jalannya sudah ada dari Jatibarang sampai Tegal, kita tinggal nambahin 22 kilo dari Kertajati sampai Jatibarang. Kan nilai investasinya nggak besar, hanya kurang lebih sekitar 600 miliar. Di mata Jakarta 600 miliar itu kecil, tapi tingkat kesiapan kita mengajukan usulan yang berjamaah di Ciayu Majakuning ini menjadi keseriusan menurut Jakarta. Tapi kalau visi ini kita anggap sebagai sebuah mimpi yang kita nggak mungkin bisa capai, ya kita repot gitu. Kita butuh visi, kita butuh aksi juga gitu kan. Kalau seandainya KRL itu ada, orang dari Medan turun di Kertajati, dari Kertajati naik KRL, turun di stasiun Cangkring, 18 titik hub yang bisa kita bangun bisa menjadi TOD, Transit Oriented Development baru. Perumahannya bisa kita bangun, moda transportasinya kita bangun, pasarnya bisa kita create gitu kan. Sehingga integrasi pembangunan ini menjadi sebuah keniscayaan untuk kita mendorong semua sektor tumbuh cepat gitu kan. Ya. Bisa kita akselerasi. Jadi pariwisata sangat mungkin kalau kita membuka aksesnya. Saya sampaikan juga kepada stakeholder, masa orang Sumber mau ke Kapetakan, dari kabupaten mau ke kabupaten harus lewat kota Cirebon, harus lewat Kerucuk. Kenapa dari Trusmi Pleret, ya kita buat jalan tembus sampai ke Gunung Jati, langsung tembus saja. Kita buat jalan 5 kilo kali lebar 20 meter dan itu kita jadikan sebagai zona pariwisata. Pariwisata kulinernya dapat, pariwisata batiknya dapat, pariwisata religinya dapat, dan kemudian kita membuat beberapa destinasi baru yang menjadi daya tarik baru pariwisata. Nah, ini harus kita pikirkan gitu. Ketika kita punya kawasan pariwisata terintegrasi, membangunnya satu titik jelas, dan kita tinggal linkage saja, tinggal kita sambungkan dengan pariwisata kota Cirebon. Satu paket, kasepuhannya, kanomannya, kemudian wisata kota Cirebonnya. Jadi kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini tidak bisa terpisahkan dalam satu skala ekonomi gitu. Kita dorong sektor pariwisatanya. Apakah ini prioritas? Prioritas. Semua yang bisa meningkatkan produktivitas Kabupaten Cirebon, ini prioritas untuk segera kita genjot. Nah, untuk bisa melakukan kerja-kerja besar ini kita butuh birokrasi yang profesional. Kita butuh tokoh-tokoh masyarakat dan kita butuh swasta yang bisa kita jahit dalam satu giat pentahelik gitu. Semua bekerja sesuai dengan tupoksinya gitu. Jangan kita mau mendorong sektor industri, mau izin ini kita kalau bisa perlambat, kenapa kita percepat? Nah, ini persoalan lagi. Kalau kita percepat nggak ada buahnya, Pak. Wah, ini kita nggak mungkin mikir buah. Kami, Pak, yang butuh izin cepat itu kami, Pak. Yang butuh izin cepat itu pemimpin, yang butuh izin cepat itu pemerintah daerah. Kenapa? Karena tujuannya segera meningkatkan produktivitas. Kalau mereka segera berinvestasi, segera buat pabrik, tercipta banyak kesempatan kerja, pabriknya berproduksi, produktivitas kabupatennya membesar, uang yang berputar di Kabupaten Cirebon semakin besar. Masa kota Cirebon cuma 5 kecamatan, produktivitas pariwisatanya jauh lebih besar daripada Kabupaten Cirebon yang 40 kecamatan. Ya. Di sektor-sektor lain, beberapa sektor keuangan, putaran perdagangan jasa di kota Cirebon lebih besar daripada di kabupaten. Harusnya kita bisa ngimbangi. Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal. Pastikan produktivitasnya meningkat. Nah, yang kedua yang menurut kita penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia Kabupaten Cirebon, kalau hari ini rata-rata lulusan SMP, karena rata-rata lama sekolah 7 tahun berarti kelas 1 SMP. Ini harus segera diakselerasi dengan pendidikan vokasi, dengan pendidikan keterampilan soft skill yang lain. Kita pengen loh, anak-anak muda Kabupaten Cirebon ini selain soft skillnya baik, keterampilannya baik, karakternya baik. Kita kan pengen anak-anak muda Cirebon yang gercep gitu, nggak males lambat gitu. Gercep ini kan harus dilatih. Kita pengen anak-anak muda Cirebon ini bertanggung jawab. Kita pengen anak muda Cirebon ini pintar membaca. Membaca ini bukan hanya soal literasi, tapi soal numerasi lagi. Yang lebih hebat lagi membaca situasi. Kalau di ruang politik membaca peta politik. Kalau di ruang industri, di ruang lingkungan hidup membaca peta lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita ingin anak-anak muda Cirebon, anak-anak muda yang tangguh gitu. Kalau sumber daya manusia Kabupaten Cirebonnya skillnya bagus, karakternya bagus, akhlaknya bagus, saya yakin udah nggak usah diajarin cari duit, mereka bisa bersaing, mereka kompetitif.
Mereka bisa menjadi entrepreneurship yang tangguh. Kita pemerintah tinggal membuat wadahnya, kita mendorong pasarnya gitu. Kita mendorong permodalannya gitu. Kenapa kok UMKM di Cina ini barangnya bisa sampai sini nih? Ini kan produknya produk Cina, mohon maaf. Ini produk Cina, Pak. Kenapa kok di sana home industry bisa sampai di mejanya ayahanda gitu? Karena negara hadir, negara menyerap semua produktivitas masyarakat Cina, UMKM-nya diserap sama negara, dibuang keluar gitu kan. Ya. Sama pemerintah daerah kalau nggak bisa menciptakan pasar, UMKM-nya nggak akan bisa kompetitif, nggak akan bisa berkembang. Banyak hal yang harus kita siapkan. Nah sekarang masalahnya begini, mau nggak sih ini dijadikan sebagai alat perjuangan kita bersama? Mau nggak sih 27 November dijadikan sebagai momentum? Woi, kita ayo sama-sama, kita berjuang, kita bergerak. Kami nggak akan berkomitmen apa-apa. Kami berkomitmen hanya untuk membersamai seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon 5 tahun ke depan. Kami, Lutfi, Dia Ramayana tidak akan cari kekayaan dari APBD. Iya. Alhamdulillah kami 5 tahun di DPRD teruji. Nah yang ingin kami lakukan adalah yuk sama-sama kita wujudkan mimpi-mimpi Kabupaten Cirebon menjadi nyata gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke penanya yang lain, saya ingin komentari kepada segenap para calon pemilih di Kabupaten Cirebon. Tadi udah bagus sekali pemaparan dari calon bupati kita, Pak Muhammad Lutfi. Kenapa bisa bagus? Karena memang cukup pengalaman di legislatif Cirebon cukup lama, juga dibarengi dengan bekal disiplin ilmu yang cukup mumpuni. Jadi kepada segenap warga Kabupaten Cirebon, simak baik-baik, ini acara ini bukan acara main-main tapi acara serius yang akan kita menentukan bagaimana nasibnya Kabupaten Cirebon dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, tadi berkali-kali Pak Muhammad Lutfi mengajak, ayo kita bersama-sama membangun Cirebon untuk getting better, menjadi lebih baik. Nah, bisa lebih baik ini karena adanya kebersamaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, makanya kristal-kristal inilah yang harus terus dibangun. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang akan datang, khususnya oleh Pak Muhammad Lutfi, Cirebon yang sekarang tidak baik-baik saja, itu akan menjadi baik-baik saja.